Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini alhamdulillah masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, terutama nikmat panjang umur yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah dimanapun anda berada, nanti pada saatnya perjalanan manusia dari alam dunia akan berpindah ke alam barzah, dan itu akan berlaku bagi semua manusia. Sampai kapan kita berada di alam barzah? Yakni sampai datangnya hari kiamat. Dan setelah hari kiamat tiba, maka dibangkitkanlah semua manusia yang dahulu telah meninggal mendahului kita, sampai pada orang yang meninggal di hari kiamat persis. Setelah dibangunkan, setelah dibangkitkan, mereka semua akan digiring ke sebuah tempat, ke sebuah padang yang sangat luas, yang dikenal dengan padang mahsyar. Di situ suasananya sangat mencekam. Semua manusia akan merasa ketakutan yang tiada tara. Saking ketakutannya mereka mengeluarkan keringat yang bercucuran yang teramat banyak. Seorang ibu tidak menghiraukan lagi anaknya, seorang anak tidak menghiraukan lagi orang tuanya, pun demikian antar saudara tidak saling menghiraukan. Mereka semua masing-masing memikirkan nasibnya masing-masing. Dari kondisi seperti itu, di mana padang mahsyar itu menjadi lautan manusia yang di atasnya tepat beberapa hasta matahari menyinari begitu panasnya. Kemudian cucuran keringat, air keringat begitu banyak, tak ubahnya sebagai satu lautan. Ada yang mereka direndam satu mata kaki, ada yang sampai satu lutut, bahkan ada sampai sedada, bahkan ada sampai semulut. Nah, dari situasi yang teramat genting tersebut, mereka tidak semuanya panik, mereka tidak semuanya merasa gelisah. Ada beberapa orang yang mereka seolah-olah tidak merasa dipusingkan dengan ujian yang teramat besar tersebut. Karena apa? Karena mereka mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 7 golongan orang yang nanti pada saatnya di padang mahsyar tersebut akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang begitu dekat tidak terasa panas. Pun demikian badai keringat tidak mempengaruhi kondisinya. Siapa saja ke-7 golongan tersebut? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas
dari mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, Pak Camat, terus sampai bupati, gubernur, bahkan sampai presiden. Mereka yang pada saat memimpinnya telah melaksanakan kepemimpinannya dengan adil, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak pernah pilih kasih, mereka tidak pernah berat sebelah, mereka menghukum pun dengan seadil-adilnya. Nah, pemimpin yang adil ini nanti di padang mahsyar akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang ahli ibadah. Dapat kita bayangkan, kalau orang tua mereka rajin beribadah, sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan, tahajud, ngaji, dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Tapi ketika ada pemuda-pemudi yang dia rajin sekali melaksanakan ibadah, baik itu yang termaktub di dalam rukun Islam maupun di luar hal tersebut, maka ini sebuah keistimewaan, sehingga keistimewaannya tersebut menjadikan kasih sayang Allah turun dan memberi perlindungan kepada pemuda tersebut pada saat di padang mahsyar nanti. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Dia bukan ustadz, dia bukan kiainya, dia bukan DKM-nya, tapi hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dia mungkin hanya ikut memikirkan bagaimana kondisi masjid sekarang, baik dari segi fisiknya maupun dari segi kemakmurannya. Pokoknya banyak sekali pikirannya dicurahkan untuk kepentingan masjid. Nah, orang seperti ini pun nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan berarti ini sebuah pasangan saja, tapi mungkin di dalam persahabatan. Dia bertemu karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Orang yang menjalin persahabatan karena Allah, dia tidak pernah memandang orang tersebut kaya, miskin, ataupun pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Yang penting dia satu agama, satu perjuangan, dia bersahabat karena ingin menggapai ridha Allah, maka dia nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar yang sangat genting nanti. Kemudian yang kelima adalah seorang lelaki yang dia mendapatkan rayuan dari seorang wanita untuk melakukan zina. Tapi pada saatnya dia mampu menolak ajakan tersebut. Dan menolak ajakan tersebut itu semata-mata karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang seperti ini, dia bukan berarti tidak punya nafsu. Dia punya nafsu, wajar, manusiawi. Tapi dia dapat mengendalikan nafsunya tersebut. Makanya orang tersebut akan mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yakni orang yang banyak bersedekah dengan ikhlas. Diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kirinya sama sekali tidak mengetahui. Dan orang tersebut memberikannya dengan ikhlas tanpa menyebut dari apa yang telah diberikannya, juga tidak pernah menyakiti orang yang diberinya. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti adalah orang yang senantiasa ingat dan berzikir di malam hari, di dalam suasana sepi,
sampai dia bermuhasabah sampai menitikan air matanya. Orang yang sering berzikir seperti ini, dia akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan dia akan diselamatkan serta dinaungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapatkan cobaan dan ujian di padang mahsyar yang teramat besar. Mudah-mudahan kita termasuk dari ketujuh golongan orang tersebut yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sehingga kita mendapatkan buku catatan amal kita dari sebelah kanan dan kita dinyatakan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.